Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berbicara soal dramaturgi Festival Teater Pelajar dan Mahasiswa 2024. Tentunya sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena hari tidak bisa bertemu langsung karena harus menjalani kontrol di rumah sakit Dr. Sutomo, dan dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba mereview dramaturgi Festival Teater Pelajar Mahasiswa 2024, khususnya untuk teater pelajar yang kita saksikan ada sekitar 21 pertunjukan, dan teman-teman sudah membuat analisanya, dan tentunya apa yang kita bicarakan pada pertemuan ini lebih kepada gambaran umum dari dramaturgi dalam Festival Teater Pelajar dan Mahasiswa Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Teater Senda Tasik. Pertama, saya ingin bicara soal bagaimana tema-tema yang beredar selama FTPMN itu. Ada yang unik di dalam teater pelajar kita pada FTPMN 2024 ini, yaitu munculnya tema-tema kekuasaan. Tema-tema kekuasaan itu dimainkan sekitar 2 atau 3 teater yang dalam konteks teoritiknya ini merupakan suatu gejala yang dapat dikatakan sebagai sebuah konstruksi dramaturgi baru, di mana teater pelajar bekerja secara non-konvensional ketika memilih cerita-cerita yang berangkat dari kekuasaan. Apa artinya non-konvensional? Artinya mereka pelajar-pelajar kita sudah punya empati dan sudah punya kecenderungan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, jiwa demokratis, di mana tema-tema itu bagi kalangan siswa pada masa lalu cukup ditabukan, bukanlah tema-tema yang penting. Karena apa? Karena di usia-usia remaja itu kita mulai diasingkan dengan persoalan-persoalan politik atau persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mana pelajar-pelajar dijauhkan pasca kemerdekaan dengan isu-isu, dengan topik-topik, dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik. Nah, keberanian, saya menyebutnya sebagai sebuah keberanian bahwa siswa-siswa itu kemudian menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah siklus perjalanan dari perpolitikan kita, dan para siswa, khususnya pelajar sekolah menengah atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah, itu memiliki kepedulian, dan kemudian mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari terjadinya peristiwa politik itu, sehingga mereka memiliki empati, dan kemudian terdapat pada dalam diri mereka kesadaran bahwa dengan kesadaran politik itu mereka akan bisa memiliki daya hidup baru. Sementara kita menyadari bahwa di zaman pra-kemerdekaan justru didukung oleh para remaja, tapi setelah kemerdekaan itu atau pasca kemerdekaan, kita diasingkan dengan, atau siswa-siswa, remaja-remaja diasingkan dengan isu-isu politik. Bahkan
kalangan-kalangan pemuda sekarang pun atau para teaterwan sekalipun masih alergi dengan isu-isu politik. Ada yang mengatakan bahwa isu-isu politik itu tidak akan mengubah keadaan. Mungkin benar ya bahwa isu-isu politik itu tidak mengubah perubahan, tetapi akan terjadi kesadaran bagi setiap orang yang menyadari isu-isu politik yang disampaikan itu akan memberikan kontribusi pada upaya-upaya demokratisasi. Jadi kalau misalnya partai politik itu gagal dalam membangun generasi baru di dalam dunia politik atau melakukan pengkaderan di dalam dunia politik, maka publik khususnya para siswa atau para remaja kita itu kemudian punya kesadaran penuh terhadap pentingnya keberadaan mereka di dalam perpolitikan nasional. Isu lain yang muncul adalah isu yang berkaitan dengan fakta-fakta sosial atau fakta-fakta yang terjadi pada diri individu ataupun masyarakat, yang kemudian fakta itu menunjukkan adanya penindasan-penindasan, adanya penyembunyian-penyembunyian, kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Upaya untuk menyembunyikan itu tidak mungkin berhasil, ya. Betapapun kerasnya upaya untuk menyembunyikan isu-isu yang ada, kekerasan yang ada, atau tindakan-tindakan penindasan yang ada, atau pengelabuan terhadap fakta yang ada, itu akan menjadi kesadaran baru bagi masyarakat. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh aparatur negara atau orang-orang yang punya kepentingan dalam isu-isu tertentu. Nah, untuk itu ada satu pertunjukan yang dengan nyata itu kemudian menyimpulkan satu fakta yang kemudian bisa mendeskripsikannya dengan luar biasa dalam bentuk pertunjukan teater. Saya tidak akan menyebutkan asal dari mana, tetapi teater ini menceritakan tentang adanya penutupan fakta-fakta pada kasus kerusuhan supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Menurut saya isu ini menarik dan juga disampaikan dengan cara yang menarik. Di sini pertunjukan berusaha untuk menunjukkan bahwa secara tidak langsung dia berhadapan dengan fakta itu, kenyataan itu. Nah, dramaturgi nyata atau dramaturgi yang berasal dari kenyataan semacam itu tentu dramaturgi yang baru di dalam dunia teater atau dunia seni pertunjukan kita, terutama dilakukan oleh kalangan pelajar, karena isu-isu politik itu tentunya sudah sangat dikenal dalam teater-teater kita, terutama ada W.S. Rendra, ada teater Gandrik, dan ada beberapa teater lainnya yang secara verbal itu membangun isu politik sebagai basis teater atau membangun tema-tema yang berbasiskan pada perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Ketiga, tema yang cukup menonjol dalam FTPNN 2024 ini adalah folklore. Jadi upaya untuk memunculkan cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita yang berdasarkan sejarah. Misalnya ada tentang Dewi Skardadu misalnya. Ini juga suatu upaya untuk menjaga narasi-narasi yang berasal dari masa lalu atau narasi-narasi yang mungkin di satu sisi punya banyak versi, tetapi ada teater yang kemudian mencoba untuk menggambarkan itu dalam pertunjukan. Dan yang terakhir tentunya ada tema-tema sosial atau tema-tema yang
terjadi pada individu, baik itu soal ketidakjujuran, ketidakbenaran dalam membangun konstruksi ide, atau mungkin juga ada tema-tema yang mencoba untuk menafsirkan tema festival ini yang berkaitan dengan dunia maritim. Nah, di sini sebenarnya banyak pertunjukan yang mencoba mengangkut tema-tema yang disodorkan oleh panitia lebih kepada upaya membangun gagasan yang tidak lebih daripada upaya untuk menjelaskan kembali apa itu kemaritiman, apa itu dunia maritim, dan seterusnya. Tema-tema ini tentunya kesemua tema itu adalah tema-tema yang cukup dekat atau cukup mudah untuk dideskripsikan oleh semua peserta yang terdapat pada FTPNN 2024 itu. Saya melihat bahwa peran dari guru atau peran dari pelatih-pelatih teater yang ada di sekolah itu sangat besar. Mereka mensupport upaya-upaya yang dimiliki oleh siswanya, sehingga siswa begitu mudah dan begitu lugas menyampaikan ide-ide yang terjadi ataupun ide-ide yang terbangun, ide-ide yang terdapat dalam benak ataupun pikiran-pikiran para pelajar. Selain begitu fokusnya guru, juga kita harus menyadari juga atau kita harus mengakui juga pelajar-pelajar kita itu punya ruang sendiri ya di dalam dia memahami kemudian menjelaskan tentang tema-tema yang dia lihat sendiri atau mereka rasakan atau mereka alami di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dalam FTPN ini tema itu kemudian bekerja bersama dengan situasi kehidupan dari para peserta FTPNN itu sendiri. Kemudian kita melihat bagaimana ide-ide itu disusun, dikonstruksi di dalam plot-plot cerita, di dalam urutan-urutan cerita, di dalam konstruksi dramatik, di mana para siswa itu punya kesadaran penuh terhadap konstruksi struktur dramatiknya. Ini yang menurut saya sangat membanggakan, bagaimana para siswa itu tidak sekedar bercerita, tetapi mereka mampu menjadi bagian dari situasi cerita itu. Kita melihat bahwa ketika bicara politik, mereka benar-benar punya kekuatan, kemampuan untuk berada dalam situasi sinisme misalnya, atau sarkasme misalnya. Jadi sindiran-sindiran mereka adalah sindiran-sindiran yang sepertinya mereka merasakan betapa kekuasaan itu bermain untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Para penguasa yang memperjuangkan dirinya sendiri, tidak memperjuangkan rakyat banyak. Ini menurut saya satu yang unik ketika kita melihat bahwa tema-tema ini, tema-tema yang disusun kemudian dalam bentuk alur atau bentuk plot dramatiknya atau struktur dramatiknya kemudian lebih cenderung kepada plot-plot yang linier. Jadi 95% dari pertunjukan itu menggunakan plot linier. Mengapa linier? Karena plot linier ini plot yang cukup mudah. Jadi awal, tengah, akhirnya itu mudah dibaca dan mudah untuk dieksplorasi. Untuk kalangan siswa ini plot yang cukup dinamis untuk dikembangkan. Nah, ini yang menurut saya luar biasa, siswa-siswa kita ini di dalam mengkonstruksi plot, di mana dari cerita yang dimainkan mereka berhasil membangun konstruksi plot yang kemudian mudah dipahami, dan kita kemudian mendapatkan suasana, mendapatkan
eh, gambaran-gambaran yang sesuai dengan cerita itu sendiri. Plot linier yang digunakan oleh para siswa ini tentunya plot yang di dalam kehidupan sehari-hari kita juga masih linier. Ya, dalam kehidupan sehari siswa kita kemudian dapat menyadari, oh, siswa kita sekarang hidup dalam linearitas yang dijunjung tinggi untuk bisa menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau suatu cerita. Dan linearitas itu merupakan tuntutan juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak linier, orang yang tidak berada dalam satu garis yang tegas ketika memposisikan dirinya dalam situasi yang mulai dari sesuatu yang terjadi itu terbangun konfliknya, kemudian mereka menyadari bahwa dari konflik-konflik itu memuncak dalam satu keadaan yang harus bisa digambarkan sebagai sebuah tujuan dari penceritaan. Oke, sambil ngopi ya, ini saya menjelang subuh ini, rekaman ini saya buat karena memang ternyata hari ini harus ada proses kontrol. Dari konstruksi dramatik yang dibangun oleh para siswa melalui ceritanya, ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati, bahwa konstruksi dramatik itu adalah bagian penting ketika siswa-siswa atau pelaku-pelaku teater itu memainkan pertunjukan. Kalau saya melihat bahwa para siswa itu ketika menerima satu lakon, mereka begitu cepat untuk memahaminya, kemudian begitu cepat untuk meresapinya. Peresapan dari konstruksi dramatik itu merupakan upaya yang terjadi ketika seorang siswa itu sudah terbiasa dengan lakon, sudah terbiasa dengan cerita, sudah terbiasa dengan keadaan-keadaan yang dia hadapi, dan kemudian dia meresapi keadaan itu. Mungkin ini kelebihan dari siswa-siswa yang berlatih teater secara rutin. Nah, kalau siswa itu berlatih teater karena ditujukan untuk sebuah festival, tentu tidak akan terlihat upaya ataupun tidak terlihat kesinambungan dari peran yang dia mainkan, kesinambungan dia mendeskripsikan cerita. Nah, jadi dari penampilan siswa itu kita bisa tahu bahwa para siswa ini ketika memainkan satu pertunjukan, dia adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan cerita, sudah terbiasa dengan narasi-narasi yang mereka miliki. Kalau mereka tidak terbiasa, maka mereka akan gugup, akan kaku, akan merasa terpaksa dengan narasi yang mereka terima. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat penokohan-penokohan yang natural, atau penokohan-penokohan yang mampu menjadi seseorang, menjadi peran yang benar-benar tergambarkan dengan baik. Jadi ketika temanya sudah begitu dekat dengan mereka, kemudian struktur dramatiknya sudah mereka pegang atau sudah mereka dapatkan karena mereka terbiasa berlatih bersama, terbiasa di dalam bergaul bersama. Nah, ini penting bagi sebuah teater sekolah, penting untuk selalu berkumpul, penting untuk selalu berlatih bersama. Gak bisa sebuah teater sekolah itu berkumpul hanya ketika latihan. Jadi sehari-hari mereka tidak saling mengenal,
kemudian mereka berlatih masuk festival. Nah, jika itu yang terjadi, maka akan sulit bagi mereka untuk mengembangkan diri, akan sulit bagi mereka untuk memainkan suatu peran, dan akan sulit bagi mereka untuk berada di atas panggung. Nah, jadi menurut saya tetap pelajar itu butuh waktu, butuh kesempatan untuk selalu bersama-sama. Entah itu di kantin, entah itu mereka ikut latihan alam bersama, entah itu mereka memanfaatkan waktu-waktu luang mereka untuk belajar bersama, kemudian membaca naskah bersama, berdiskusi bersama, dan itu akan sangat penting. Jadi nanti teman-teman kalau menjadi pelatih teater atau menjadi guru teater atau menjadi guru seni, doronglah siswa-siswa itu untuk selalu membangun kebersamaan, karena hanya kebersamaanlah yang bisa menjadikan sebuah pertunjukan itu sangat lekat ya, dengan satu sama lainnya. Jadi empati mereka muncul, penerjemahan tema yang cepat, kemudian struktur dramatik yang terbangun dengan lugas. Nah, kadang-kadang jika pertemuan itu jarang dilakukan atau para pelaku, para pemain, para aktor itu jarang bertemu, maka mereka akan punya jarak ya, atau akan punya diferensiasi di dalam mengungkapkan sesuatu. Jadi kalau temannya sedih, dia tidak merasa sedih karena mereka tidak terbiasa punya empati terhadap orang lain atau terhadap temannya sendiri. Nah, disinilah pentingnya hubungan-hubungan yang erat, hubungan-hubungan yang intim di antara pelaku itu, sehingga keintiman itu terekspresikan, terungkapkan di atas panggung. Untuk yang seperti ini, menurut saya tidak banyak pertunjukan yang di antara pelakunya itu punya dasar-dasar kebersamaan. Jadi mungkin mereka sebagian ya menurut saya, atau mungkin bisa disebut juga sebagian besar dari teater-teater sekolah yang tampil di, atau teater pelajar yang tampil di FTPMN 2024 di Universitas Negeri Surabaya itu relatif jarang berkumpul, jarang berlatih bersama, jarang mengungkapkan perasaan bersama. Jadi ada keterpisahan mental, ada keterpisahan psikis, ada keterpisahan rasa di antara pelaku-pelaku teater itu, sehingga ketika mereka membangun narasi atau konstruksi dramatiknya, mereka tidak terbawa kepada narasi itu sendiri, atau tidak terbawa kepada dramatiknya, tidak terbawa kepada ceritanya. Apalagi ketika mereka bersentuhan dengan elemen-elemen pertunjukan lainnya, misalnya dengan lampu, dengan musik, dengan setting, dengan kostum. Mereka terpisah, mereka seperti merasa orang asing ketika berada di panggung. Nah, ini yang menurut saya secara dramaturgis itu ada masalah di dalam upaya membangun teks yang orang-orangnya tidak saling akrab, orang-orangnya tidak punya kebersamaan yang utuh, nggak lengket dia, jadi dia asing. Jadi ketika dia melihat temannya berperan, dia merasa asing. Loh, teman saya kok jadi itu, kok jadi begitu, jadi begini. Nah, jadi ada keterasingan antara satu pemain dengan pemain lainnya, padahal mereka berada dalam satu struktur laku yang sama, atau dalam struktur rumpun laku yang sama. Misalnya mereka berada di sebuah komunitas agama misalnya, atau mereka berada dalam sebuah komunitas
yang akan menceritakan cerita rakyat atau cerita folklore, atau mereka yang akan menceritakan segala sesuatu yang berkaitan dengan narasi yang tidak ada dalam kehidupan mereka. Ya, kalau kita lihat banyak narasi-narasi yang berkaitan dengan bagaimana mengubah diri menjadi lebih baik, bagaimana mengkonstruksi ide yang terpendam, kemudian dimunculkan, terjadi konflik, kemudian diselesaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam tingkat struktur dramatik, plot tidak akan terbangun jika di antara pelakunya tidak memiliki keakraban, keintiman, dan kebersamaan yang utuh. Nah, ketika kita melihat peran-peran dari para pemain atau aktor itu juga akan kemudian merasa asik di antara mereka. Jadi ketika mereka melihat teman mereka berpakaian pendeta atau berpakaian ulama atau berpakaian biksu atau berpakaian raja atau berpakaian yang tidak digunakan sehari-hari, mereka merasa asik. Nah, kalau konteks dramaturgi ini merupakan satu ketidakseimbangan, ya. Ketidakseimbangan antara laku dengan tubuhnya. Jadi tubuhnya itu berbeda dengan lakunya, dan segala yang terdapat dalam dirinya, entah itu make up-nya, entah itu kostumnya, entah itu narasi yang akan diciptakan, itu sesuatu yang segalanya menjadi asing. Nah, inilah menurut saya pada banyak pertunjukan, saya pikir kalau kita lihat hasil dari penilaian Dewan Juri, hanya ada beberapa pertunjukan saja atau mungkin 6 atau 7 pertunjukan yang bisa berkompetisi. Sedangkan ada sekitar mungkin 14 atau 15 pertunjukan itu sulit untuk berkompetisi. Karena apa? Karena aktor-aktornya tidak terbiasa dengan lingkungan sekitarnya atau dengan relasi-relasi di antara mereka. Mereka merasa asing. Nah, keasingan itulah yang kemudian membuat mereka kaku, mereka tidak lugas, mereka tidak natural di dalam memainkan peran-peran yang tersedia bagi mereka. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana setting itu ditata atau disusun untuk kebutuhan-kebutuhan deskripsi naratif atau untuk kebutuhan menceritakan lakon. Kita melihat ada unsur yang mungkin kalau saya melihat lebih dari 60% itu asing, ya. Asing. Mengapa asing? Mereka mungkin tidak punya kebiasaan ya dengan setting-setting itu. Setting itu baru mereka gunakan mungkin beberapa kali, 1-2 kali, atau mereka tidak terbiasa juga dengan keberadaan setting itu. Ya, entah itu berupa tongkat, itu berupa kembang, atau mungkin selendang, atau mungkin juga berkaitan dengan pakaian yang mereka gunakan. Nah, inilah menurut saya satu pelajaran penting juga ketika kita memahami dramaturgi, bahwa relasi-relasi setting itu harus lebih akrab dengan para pelaku. Artinya lebih akrab itu apa? Artinya para pelaku itu harus benar-benar dekat, intim ya. Jangan ada kerisian-kerisian. Nah, kalau saya lihat banyak yang risih gitu dengan kostumnya, risih dengan bagaimana dia kemudian bersembunyi di balik trap ya, atau di balik panggung dan sebagainya. Itu mereka tidak terbiasa. Jadi mereka kaku, harus memilih cara menyembunyikan diri yang bagaimana. Nah, jadi kalau berlatih, kalau misalnya kita akan mengadakan pertunjukan yang berkaitan dengan
bersembunyi misalnya, biasakanlah menggunakan trapnya sendiri atau tutuplah. Nah, sebab apa? Sebab banyak pemain yang tidak tahu cara jatuhnya gitu atau cara sembunyinya. Karena apa? Karena nggak terbiasa dengan bersembunyi di balik dinding, di balik trap, atau menggunakan setting yang berpindah dan sebagainya, atau mungkin dengan lampu tata cahaya yang jatuh ke tubuh mereka itu berada di mana dan mereka harus seperti apa ketika berada dalam sorotan lampu. Nah, ini memang kalau untuk lighting ini atau tata lampu, memang ini sesuatu yang cukup sulit bagi pelajar. Kita lupakan saja soal itu, tapi ini penting untuk dijelaskan di sini bahwa tata lampu itu juga penting. Tata suara juga penting. Bagaimana kemampuan berbicara itu bisa dimanfaatkan sehingga pertunjukan benar-benar memenuhi syarat untuk masuk dalam kompetisi atau kontestasi pertunjukan. Nah, ini yang menurut saya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa menempatkan diri pada peran-peran yang sesuai dengan situasi yang ada. Nah, setting ini menurut saya khusus untuk setting tempat kejadian itu rata-rata sangat kaku, rata-rata sangat bingung, rata-rata merasa asing dengan propertinya sendiri. Nah, jadi kalau ingin ikut festival lagi, ya perhatikanlah ya, atau biasakanlah menggunakan setting-setting, menggunakan properti-properti yang akan digunakan di atas panggung. Nah, ini berkaitan dengan setting ini juga menurut saya masih banyak ya. Saya pikir kalau untuk setting ini 80% pertunjukan itu kesulitan ya, di dalam mengakrabi atau membiasakan diri dengan setting-setting yang ada. Karena ini malam, kita sambil ngerokok gak apa-apa ya. Siang pun gak apa, tapi ini kena akan saya kalau memang ada waktu akan saya tayangkan di YouTube. Tentu merokok itu tentu tidak tepat untuk ditunjukkan. Baik, kita sampai kepada evaluasi umum secara dramaturgis terhadap Festival Teater Pelajar dan Mahasiswa Nasional, khususnya pada hari ini, karena kebetulan saya menyaksikan seluruh pertunjukan yang ada di Teater Pelajar, maka saya hanya akan bicara soal yang terjadi pada Teater Pelajar itu. Nah, sebuah revisi, sebuah sebuah evaluasi atau sebuah review dari pertunjukan FTPMN 2024 khusus untuk Teater Pelajar. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa teater pelajar itu dalam konteks dramaturgis kurang memahami teks, kurang menyadari teks, kurang mengakrabi teks, kurang menyadari relasi-relasi tekstual. Jadi sebagian besar hanya membaca teks, kemudian menghafalkannya tanpa kemudian melihat relasi-relasi tekstual itu. Saya pikir ini 80% dari pertunjukan itu, walaupun ada yang mungkin dia pemenang, tetapi ada bagian-bagian tertentu dalam konteks relasi teks itu mengalami distorsi.
atau mengalami ketidakmulusan di dalam mencoba mendeskripsikannya, menjelaskannya, menunjukkannya gitu. Ini menurut saya satu persoalan juga yang perlu kita sampaikan kepada seluruh peserta dan juga bagi teman-teman yang sudah menyaksikan pertunjukan itu. Jadi ada ketidakakraban terhadap dunia teks. Yang kedua, pemain-pemain atau para aktor aktris yang tampil dalam pertunjukan ini menurut saya tidak terbiasa dengan gedung yang begitu bagus. Ya mungkin latihannya di aula sekolah, begitu lihat gedung yang bagus bingung gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya cara mengakrabi gedung yang sedemikian rupa ketika kita hanya berlatih di aula sekolah atau di depan kelas atau mungkin di lapangan basket atau di lapangan mana saja. Bagaimana caranya kita untuk mengakrabkan diri? Nah, di sini ada kesempatan bagi setiap peserta untuk tes lokasi ya. Mungkin waktunya pendek, mungkin 15 menit, tapi disitulah sebenarnya seseorang harus dengan cepat menyesuaikan diri dengan ruang yang tersedia. Jadi dia harus bisa mengukur suaranya yang semula itu ada di depan kelas atau di aula kelas, sekarang ada jarak yang begitu jauh ya, begitu jauh. Jadi mungkin di ruang kelas itu mungkin 10-20 meter, sekarang mereka berhadapan dengan jarak yang bisa mencapai 50 meter dari mereka, dari tempat para aktor itu berada. Nah ini tentu ada penguasaan sound ya, penguasaan suara yang benar-benar harus bisa memadai. Tidak sekedar berbicara atau tidak sekedar mengeluarkan suara, tetapi ada jarak, ada upaya untuk mengukur bagaimana suara itu bisa terdengar. Ada yang menyarankan bahwa gedung pertunjukan itu Geraha Sawanggaling itu memiliki kondensor. Nah, ini ya. Wah, ini gedungnya nggak ada kondensor, ini ada pertunjukan dengan punya alasan-alasan itu. Di satu sisi ada benarnya ya, kondensor itu diperlukan. Ya, tetapi seorang aktor harus mampu, dia harus punya kemampuan menguasai gedung yang sedemikian rupa. Artinya apa? Gedung itu sudah punya akustik yang luar biasa bagus, ya, luar biasa bagus akustiknya, dan juga tidak ada gangguan-gangguan yang signifikan ya pada kebutuhan untuk membangun sound. Walaupun berbisik pun, kalau teknik berbisiknya benar, saya pikir tidak ada yang tidak terdengar bisikan itu. Nah sekarang masalahnya adalah tekniknya. Jadi teknik untuk mengeluarkan suara atau teknik sound teknik gitu ya. Nah ini yang menurut saya yang menjadi masalah, bukan gedungnya. Nah, persoalan dari para pelatih dan para aktor yang bermain di situ perlu belajar ataupun perlu lebih banyak lagi belajar teknik sound, teknik suara, bukan teknik vokal ya, bukan sekedar teknik vokal. Jadi ada teknik bagaimana suara itu bisa terdengar jauh walaupun dengan cara berbisik gitu. Ada tekniknya. Nah, ini menurut saya penguasaan teknik ini yang kurang dimiliki oleh para siswa. Nah menurut saya ini perlu dilatihkan. Saya melihat mungkin ada 3 pertunjukan yang benar-benar cukup menguasai, tetapi ada pertunjukan penguasaannya itu dalam bentuk teriakan. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kerasnya suara itu adalah teriak. Jadi tidak identik ya. Tidak identik antara suara keras dengan teriak.
Nah, seperti yang saya contohkan tadi, berbisik gitu ya. Berbisik itu kan tidak suara keras, tetapi terdengar. Nah, jadi bedakan antara suara keras, teriak, dan suara yang terdengar. Ya, tanpa teriak pun dengan berbisik, yaitu kemudian orang bisa mendengar yang kita ucapkan. Nah, itu ada tekniknya, ada latihannya gitu ya. Saya pikir para pelatih juga akan pelatih para aktor untuk bisa suaranya terdengar tanpa berteriak, mungkin juga tanpa keras-kerasan gitu ya, keras-kerasan, sementara yang diucapkannya itu bukan sesuatu yang bertujuan untuk keras gitu, atau bukan bentuk yang mengandung unsur marah, unsur perlawanan dan sebagainya, hanya berupa unsur-unsur yang justru menjelaskan tentang perdamaian gitu, atau menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana cara memperlakukan sesuatu dengan baik dan benar misalnya. Nah, itu yang kedua. Soal kemampuan menguasai sound, yang pertama tadi soal teks ya. Nah, yang ketiga, review kita untuk pertunjukan dari teater pelajar itu adalah bahwa di dalam sebuah pertunjukan kita perlu untuk memperkuat rasa, memperkuat rasa kita, rasa bermain gitu ya. Rasa itu dalam konteks rasa bermain. Ini bukan sesuatu yang sebenarnya, tetapi ini adalah sebuah gambaran peristiwa yang ingin kita lakukan. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan bentuk teater yang semata-mata dengan gerak saja gitu, tanpa suara yang penting untuk dibangun di dalam pertunjukan itu. Jadi bagaimana kemudian kita menggunakan rasa yang kuat di dalam istilah Jawa itu kan ada 3 hal penting ya, wirogo, wiroso, wiromo gitu ya. Nah, wiroso itu yang menurut saya yang kurang dimiliki oleh para pelaku teater di dalam FTPNN 2024. Jadi rata-rata itu tidak punya rasa pertunjukan, rasa bahwa mereka sedang berada dalam sebuah kontestasi pertunjukan, bukan sedang berada dalam kontestasi fashion semata, ya. Kursi fashion itu penting, tetapi tidak dalam konteks kontestasi fashion semata. Jadi ada situasi di mana kita mengungkapkan sesuatu benar-benar dari apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita rasakan. Jadi kita tidak memunculkan rasa hanya dari kata-kata. Jadi misalnya marah itu dengan berteriak tanpa ada rasa bahwa dia itu sedang marah misalnya, atau rasa yang ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang benar itu tanpa merasa, kita tidak punya rasa, itu adalah ungkapan untuk menjelaskan tentang ini adalah benar, ini adalah salah, dan seterusnya. Nah, jadi rasa dalam konteks pertunjukan yang ada di FTPN itu relatif dihiraukan, ya, relatif diabaikan, relatif tidak punya satu upaya yang cukup untuk mencapai rasa pertunjukan yang kemudian berdampak pada rasa tekstual atau rasa memperagakan sesuatu atau rasa untuk mengungkapkan sesuatu. Itu hilang, dan rata-rata pertunjukan itu mengabaikannya. Nah, ini yang menurut saya harus benar-benar dilatihkan, benar-benar diajak seseorang atau para pelakunya itu untuk masuk ke dalam suasana rasa yang tepat, karena tidak semua rasa itu tepat untuk diungkapkan. Nah, ini menurut saya
harus dilakukan oleh para pelatih maupun para pelaku teater maupun mereka yang akan berkontestasi di dalam sebuah festival. Nah, yang keempat, saya melihat bahwa eh, para siswa itu atau para peserta itu tidak punya ruang yang cukup untuk menyaksikan pertunjukan yang lain. Jadi sehabis pertunjukan pulang, habis selesai pulang, dan mereka tidak punya kecenderungan untuk melihat atau melakukan perbandingan-perbandingan dengan diri mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika muncul festival ini lagi, tidak ada yang perubahan yang signifikan pada pertunjukan mereka yang sudah berlangsung kemarin itu. Jadi tidak ada, karena memang mereka tidak punya perbandingan. Mereka hanya diceritakan oleh gurunya dan mereka tidak punya perbandingan terhadap pertunjukan mereka sendiri. Nah, ini menurut saya juga penting untuk kita ingat, untuk kita sadari bahwa ini adalah sebuah kecelakaan juga gitu. Sebuah attitude yang tidak benar juga jika kita tidak melihat pertunjukan lain. Bukan sekedar untuk meramaikan, tetapi kita harus punya perbandingan dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi terutama memang ketika kita belum bermain ya. Tetapi kalaupun sudah kita bermain juga perlu untuk melihat bagaimana kelompok lain atau bagian teater lain atau bagian orang lain memperlakukan teater itu. Nah, yang terakhir saya pikir penting untuk para peserta FTPNN 2025 untuk mempersiapkan diri untuk berlatih lagi lebih keras, berlatih lagi lebih cermat ya, untuk melihat berbagai kekurangan mungkin atau berbagai kesalahan atau berbagai keterlambatan berproses ya, seperti saya katakan tadi, ada teknik-teknik tertentu yang harus dimiliki, harus dilatihkan. Nggak bisa teknik-teknik itu tidak kita latihkan. Jadi teknik itu dilatihkan. Teknik itu harus dipelajari dan kemudian dipraktekkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar diketahui, tetapi dipraktekkan. Nah, dipraktekkan terus-menerus. Tidak bisa dipraktekkan hanya 1-2 kali selesai. Ya, ada praktek terus-menerus, kemudian ada uji coba terhadap praktek itu, dan kemudian disitulah kemudian kebersamaan akan muncul. Dan saya berterima kasih ada kelompok-kelompok teater yang walaupun tidak ikut serta dalam kompetisi ini, dalam festival ini, tetapi mereka nonton, mereka menyaksikan, mengajak siswanya untuk menonton ya, walau karena mungkin bukan mengajar di tingkat SMA tetapi mengajar di tingkat SMP. Dan ini menurut saya perlu kita acungkan jempol bagi para pelatih yang mendorong siswanya untuk menyaksikan pertunjukan yang ada. Dan ini sebuah kesempatan untuk melihat ya, bagaimana kecenderungan sebuah festival, bagaimana orang-orang memperlakukan teater, dan bagaimana kemudian teater itu dipertunjukkan. Nah, bagi teman-teman peserta perkuliahan dramaturgi yang tentunya nanti juga akan mengajarkan seni budaya atau seni pertunjukan atau teater, tentu menurut saya lebih banyak nonton teater. Nonton teater itu pun juga tidak hanya di lingkungan kampus, tidak jago kandang orang bilang sekarang ya, tapi kita harus melihat di mana-mana. Begitu mendengar ada pertunjukan teater, datang, tonton gitu ya. Nah, itu saya pikir akan memberikan satu kontribusi ya, atau akan membuat kita punya pengetahuan, punya pengalaman, kemudian kita punya kesadaran ketika kita benar-benar selalu menyaksikan pertunjukan yang ada di
luar ataupun ada di yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, atau situasinya berbeda. Baiklah, begitu pertemuan kita pada hari ini, dan absensinya nanti bisa dibuat di YouTube kalau ini ditampilkan di YouTube, atau bisa nanti lewat cara lain ya. Tapi saya hari ini memang harus kontrol kesehatan, harus mengerjakan beberapa hal, dan kemudian tentu saya akan tetap memantau perkembangan dari pembelajaran kita, dan jangan sampai pembelajaran ini tidak ada materi yang harus disampaikan. Dan pada hari ini kita mereview FTPNN sesuai dengan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman untuk ujian tengah semester. Dan pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam tanda petik mungkin berat ya, mungkin kita butuh berpikir ya untuk pertemuan selanjutnya, karena akan bicara soal dramaturgi baru, dramaturgi media baru, dan juga bagaimana pertumbuhan dramaturgi terhadap sesuatu yang nyata di dalam kehidupan ini. Beberapa buku sudah saya siapkan untuk kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia buat semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan, dan kita akan mendiskusikan secara luring atau tatap muka untuk bisa mencapai pengetahuan yang kita inginkan. Terima kasih, salam sehat semua, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.